Hari ini, saya ingin membagikan kepada Anda sebuah pesan yang sangat menyentuh dari seorang profesor yang telah pensiun dari sebuah universitas ternama. Pesan ini ditujukan bagi siapa saja yang telah memasuki masa-masa tua dalam hidupnya. Kata-kata beliau telah membuat banyak orang lanjut usia menitikkan air mata, dan saya yakin setelah mendengarnya, Anda pun akan tersentuh, merenung, dan mungkin terbawa dalam berbagai macam emosi. Karena saat kita memasuki usia 60-an, jika kita masih terus mengulangi kesalahan-kesalahan tertentu, masa tua bisa berubah menjadi fase hidup yang penuh penderitaan. Izinkan saya membagikan beberapa nasihat yang menurut saya bisa membantu Anda menjalani hari tua dengan bijak, penuh pengertian, dan bermartabat. Bagi siapapun yang mendambakan hidup panjang dan sehat, luangkanlah sedikit waktu untuk mendengarkan. Pertama, jangan pernah memberitahu anak-anak Anda jumlah pasti dari tabungan yang Anda miliki. Ini bukanlah hal sepele. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 70% konflik dalam keluarga berawal dari persoalan pembagian harta. Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana saudara kandung saling bermusuhan karena warisan dari orang tua mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, uang tetaplah uang, saudara tetaplah saudara. Namun kenyataannya, semakin banyak jumlah anak dalam satu keluarga, semakin besar pula kemungkinan timbulnya perselisihan soal uang. Bahkan tak jarang berujung pada gugatan hukum dan hubungan keluarga yang retak. Uang yang telah kita kumpulkan dengan susah payah sepanjang hidup seharusnya tidak menjadi sumber konflik dan tekanan batin bagi anak-anak kita, bukan begitu? Kedua, jangan bertengkar dengan pasangan Anda setelah melewati usia 60 tahun. Anak-anak Anda sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. Maka dari itu, pasangan hidup Anda adalah satu-satunya teman paling setia yang masih selalu ada di sisi Anda. Ada pepatah bijak yang mengatakan, saat muda kita berbagi cinta, saat tua kita berbagi kesetiaan. Semakin menua kita, semakin pasangan menjadi sosok paling berharga yang menemani hari-hari kita, memberikan dukungan emosional, dan memahami kita lebih dari siapapun. Tidak ada yang ingin menjalani masa tua dalam kesepian, maka hargailah pasangan Anda. Perlakukan satu sama lain sebagai anugerah yang tak ternilai dan rawatlah hubungan itu dengan sepenuh hati. Ketiga, jangan habiskan uang Anda sendiri untuk membesarkan cucu. Mungkin terdengar sedikit keras, tapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang lanjut usia merasa lelah secara fisik dan mental ketika mengurus cucu. Selain melelahkan, hal ini juga bisa membuat Anda dianggap biasa saja, bahkan diabaikan. Generasi muda memiliki cara pandang yang berbeda dari kita. Kadang, meskipun kita sudah mencurahkan tenaga, perhatian, bahkan dana, belum tentu mereka merasa berterima kasih. Situasi ini bahkan bisa memicu gesekan dalam keluarga. Akan jauh lebih baik jika waktu dan energi tersebut Anda gunakan untuk diri sendiri, menikmati masa-masa indah di usia senja Anda. Keempat, bila Anda kebetulan hidup sendiri, jangan terburu-buru untuk menikah lagi. Mungkin ini terdengar sulit, namun demi kebahagiaan Anda di masa tua, hal ini perlu disampaikan secara jujur. Pernikahan baru di usia lanjut umumnya tidak mudah untuk dijalani secara stabil. Masing-masing dari Anda sudah membentuk kehidupan yang berbeda selama bertahun-tahun, dan menyatukannya bisa memunculkan benturan, baik dalam gaya hidup maupun urusan keuangan. Daripada mengambil risiko menghadapi potensi konflik seperti itu, mengapa tidak menikmati kebebasan yang Anda miliki? Lakukan hal-hal yang Anda sukai, jalani hidup sesuai keinginan Anda, dan nikmati hari-hari tanpa beban tambahan. Kelima, pertahankan rumah Anda. Jangan tergesa-gesa menjualnya hanya karena anak-anak berbicara manis atau memberikan janji-janji yang terdengar meyakinkan. Sebuah rumah bukan sekedar 4 dinding. Ia menyimpan begitu banyak kenangan dan menjadi tempat paling aman untuk kembali, tak peduli sekeras apapun dunia di luar sana. Rumah Anda adalah tempat perlindungan, tempat yang memberi rasa tenang dan nyaman. Jangan lepaskan begitu saja. Keenam, seberapapun dekatnya hubungan Anda dengan anak-anak, ingatlah prinsip yang dikenal sebagai dorongan burung gagak, sebuah peringatan tentang pentingnya kemandirian dan menjaga diri sendiri. Seperti halnya burung dewasa yang akhirnya belajar terbang sendiri, kita juga tidak bisa bergantung sepenuhnya pada anak-anak. Di
Di usia senja, kita perlu mandiri. Dengan tidak menjadi beban bagi mereka, sesungguhnya kita juga sedang menunjukkan bentuk cinta yang paling bijaksana. Ketujuh, jangan tinggal di rumah anak Anda lebih dari 3 hari. Meskipun terdengar sedikit dingin, menghormati batasan adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan jangka panjang. Terlalu lama menetap, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya, bisa membuat anak dan menantu Anda merasa kurang nyaman. Lebih baik menjaga jarak yang wajar. Seperti secangkir teh, kenikmatannya datang dari suhu yang pas. Jika terlalu panas, justru sulit untuk dinikmati. Kedelapan, saat anak-anak Anda menikah, hindarilah menuntut terlalu banyak. Semakin besar harapan, semakin besar pula potensi kekecewaan. Kebanyakan orang tua berharap anak-anak akan merawat mereka di hari tua. Namun, kehidupan modern sangat sibuk dan anak-anak Anda memiliki tanggung jawabnya sendiri. Lebih sehat jika Anda belajar melepaskan dan memberikan kebebasan kepada mereka. Ibarat menerbangkan layang-layang, benangnya justru harus sedikit dilonggarkan agar bisa terbang tinggi. Kesembilan, jangan biarkan kekhawatiran yang belum terselesaikan mengganggu tidur Anda di malam hari. Terkadang, semakin kita memikirkannya, semakin kusut pula pikiran kita. Lepaskan dulu hingga esok hari. Mungkin saat itu semuanya akan terlihat lebih jelas. Jaga ketenangan pikiran Anda. Ingatlah, terlalu banyak mencemaskan hal-hal yang tak bisa diubah, hanya akan menggerus ketenangan batin Anda. Padahal, kesejahteraan emosional sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesepuluh, jangan terlalu merisaukan hal-hal yang tidak perlu. Ada sebuah pepatah, anak punya rezeki masing-masing. Begitu anak-anak tumbuh dewasa, mereka punya kehidupan dan pilihan mereka sendiri. Kita tidak bisa menjalani hidup mereka untuk mereka. Tetaplah menjalin hubungan dengan hangat, tetapi jangan terlalu ikut campur. Kurangi rasa khawatir, dan umur panjang pun akan datang lebih alami. Kesebelas, jangan memaksakan diri hingga kelelahan. Jika tubuh terasa lelah, jangan terus dipaksakan. Tubuh bukanlah mesin, ia juga butuh istirahat. Jika Anda merasa kurang sehat, minum obat, jangan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Begitu kesehatan menurun, rumah sakit bisa menjadi tempat yang paling mahal. Kenali batas diri Anda. Menjaga kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama. Ke-12, jangan terlalu hemat hingga melewatkan kebahagiaan hidup. Kebanyakan orang yang sudah berusia di atas 60 tahun pernah mengalami masa-masa sulit dan telah menabung sepanjang hidup mereka. Namun hidup ini singkat, dan ketika waktunya tiba, maka saatnya juga untuk menikmati hasilnya. Jika Anda ingin menikmati hidangan yang lezat, nikmatilah. Jika Anda ingin bepergian, lakukanlah. Jangan terus-menerus menundanya. Ibarat permen yang telah Anda simpan sepanjang hidup, kini saatnya untuk membukanya dan menikmati rasa manisnya. Ke-13, kesehatan adalah aset terbesar Anda. Kesehatan adalah fondasi dari segalanya. Hanya ketika kita sehat, kita bisa menikmati hidup dan tidak menjadi beban bagi anak-anak kita. Rawatlah diri Anda seperti merawat akar pohon. Akar yang kuat akan menopang rimbunya dahan dan daun. Hiduplah dengan bahagia, jagalah kesehatan, dan berikan makna yang indah pada masa-masa emas Anda. Pada akhirnya, ada 3 hal penting yang harus dijaga: asupan nutrisi yang tepat, istirahat yang cukup, dan semangat hidup yang ceria. Tidur malam yang berkualitas sangatlah penting, jadi hindarilah begadang, dan ciptakanlah lingkungan yang nyaman untuk beristirahat. Ingatlah, kesehatan seseorang bukan hanya untuk dirinya sendiri, itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Sebanyak apapun kekayaan atau setinggi apapun pencapaian Anda di masa lalu, tanpa kesehatan, semuanya tidak akan ada artinya. Jalani gaya hidup yang sehat, lakukan olahraga ringan secara teratur, periksakan diri secara berkala, dan jaga pola pikir yang positif. Itulah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang Anda cintai. Kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi muda dan ada hal-hal dalam hidup yang sudah tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan lagi. Kita harus menghindari kesalahan-kesalahan naif dan kelalaian besar, meskipun secara mental kita mungkin masih merasa waspada dan tajam. Ada hal-hal yang harus dihadapi dengan kehati-hatian. Di usia ini, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam 3 jenis urusan berikut. Pertama,
jangan ikut campur dalam urusan anak Anda saat membeli rumah atau mobil. Jika mereka meminta pendapat, silakan berbagi pandangan, tapi jangan pernah mengambil keputusan untuk mereka. Kedua, hindari terlibat dalam konflik atau urusan politik keluarga besar. Biasanya, hal-hal seperti ini berkaitan dengan kepentingan pribadi atau uang, dan Anda belum tentu mengetahui seluruh situasinya. Alih-alih membantu, Anda justru bisa mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Ketiga, jangan ikut terseret dalam urusan rumah tangga atau asmara teman Anda. Hubungan adalah sesuatu yang rumit secara alami. Walaupun mereka meminta masukan, pada akhirnya sebagian besar pasangan akan menyelesaikan persoalannya sendiri. Lebih baik, jadilah pendengar yang bijak, bukan pengambil keputusan atas nama mereka. Ada 3 jenis uang yang sebaiknya tidak Anda pinjamkan ketika usia sudah menua. Pertama, jangan meminjamkan uang kecuali dalam kondisi darurat, seperti sakit parah atau bencana alam. Di luar itu, Anda sedang mempertaruhkan tabungan yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah seumur hidup. Dan di usia ini, jumlahnya tentu terbatas. Memberi pinjaman itu mudah, tapi meminta kembali bisa sangat sulit. Bahkan bisa meretakan hubungan yang telah Anda bangun selama puluhan tahun. Uang itu Anda kumpulkan untuk bisa hidup dengan nyaman dan mandiri di masa tua, bukan untuk disia-siakan. Kedua, jangan meminjamkan uang untuk investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Di saat Anda tidak lagi memiliki penghasilan tetap, kehilangan sedikit saja dari tabungan Anda bisa sangat menghancurkan. Jika mereka rugi, Anda ikut rugi. Kalaupun mereka untung, bagian Anda mungkin tidak seberapa. Risiko seperti ini tidak sebanding dengan apa yang bisa Anda korbankan. Ketiga, jangan pernah meminjamkan uang untuk berjudi. Hampir bisa dipastikan uang itu tidak akan kembali. Solusi terbaik adalah menolak sejak awal. Di masa tua, uang sangat berkaitan langsung dengan kenyamanan hidup Anda. Maka, berpikirlah matang-matang sebelum meminjamkan uang. Tidak semua orang akan benar-benar menghargai Anda atau memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Bahkan, tidak semua orang akan menghormati hubungan pertemanan seperti Anda menghormatinya. Maka, lindungilah diri Anda dari potensi kerugian yang tak perlu. Yang tidak kalah pentingnya, hindari 3 tindakan ceroboh berikut ini. Pertama, jangan abaikan kesehatan Anda. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan setelah kehilangannya. Karena itu, jangan merusak tubuh Anda dengan kebiasaan seperti makan berlebihan, merokok, atau minum alkohol secara berlebihan. Kedua, jangan membuat kesalahan dalam hubungan yang bisa membuat orang lain menyimpan rasa kesal atau dendam. Di usia ini, Anda mungkin sudah tidak punya cukup tenaga untuk menghadapi dampaknya. Hiduplah dengan damai. Jangan terlalu ikut campur dalam urusan generasi yang lebih muda. Dan ingatlah, bagaimana perasaan Anda dulu saat seusia mereka yang juga menginginkan kebebasan dan ruang sendiri. Ketiga, jangan menawarkan bantuan melalui perantara atau jalur tidak langsung. Mengandalkan koneksi atau jaringan Anda untuk membantu orang lain dengan cara yang rumit justru bisa membahayakan reputasi dan sumber daya Anda sendiri. Bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Anda yang akan dipersalahkan. Memasuki usia senja, Anda perlu menjaga dengan baik kesehatan, hubungan, dan ketenangan batin. Karena itulah harta paling berharga yang perlu Anda rawat sekarang. Hindarilah membawa beban dendam atau penyesalan yang tidak perlu. Di tahap kehidupan ini, ada 3 hal yang sebaiknya tidak Anda harapkan berlebihan. Pertama, jangan berharap memiliki kekayaan yang melimpah. Cukuplah dengan makanan yang cukup dan pakaian yang hangat, tanpa harus khawatir kekurangan. Kedua, jangan berharap selalu ada orang yang akan menyelamatkan Anda dalam setiap kesulitan. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk bisa mengandalkan diri sendiri. Ketiga, jangan berharap semua orang yang pernah Anda bantu akan membalas atau mengucapkan terima kasih. Yang penting adalah hati dan nurani Anda tetap bersih. Selain itu, ada 3 hal yang sebaiknya tidak Anda ucapkan. Pertama, jangan berbohong. Kedua, jangan menggunakan kata-kata kasar untuk mengancam orang lain. Ketiga, jangan mengucapkan perkataan yang bisa melukai hati seseorang secara mendalam. Ucapan kita bisa menyakiti seseorang lebih dari yang kita bayangkan. Dan di usia ini,
Anda tidak perlu memikul beban konflik atau persoalan yang sebenarnya bisa dihindari. Selain itu, ada 3 hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan. Pertama, jangan menyimpan amarah dan menjadi kantong penuh dendam. Karena pada akhirnya, amarah hanya akan merusak kesehatan Anda sendiri. Kedua, jangan berusaha tampil seolah-olah lebih muda dari usia Anda atau mengejar sesuatu yang berada di luar jangkauan. Terimalah usia Anda dengan lapang hati dan fokuslah untuk tetap sehat. Ketiga, jangan menjadi celengan tanpa akhir. Jangan terus-menerus menabung sampai-sampai Anda mengorbankan kenyamanan hidup Anda sendiri. Ingatlah, uang ada untuk menunjang kehidupan. Gunakanlah dengan bijak dan nikmati hasil jerih payah Anda. Dan yang terakhir, jangan pernah melepaskan 3 hal penting dalam hidup ini. Pertama, jangan berhenti untuk tetap ingin tampil baik. Tunjukkan diri Anda dengan rapi dan bersih agar Anda bisa merasa percaya diri. Kedua, jangan berhenti untuk bersikap baik. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih dan berbelas kasih. Ketiga, jangan lepaskan kegembiraan. Pertahankan pikiran yang muda dan hati yang ringan. Ada juga 3 hal yang tidak perlu Anda takuti. Pertama, jangan takut menua, karena itu adalah bagian alami dari kehidupan. Kedua, jangan takut kesepian, sebab kesendirian justru bisa membawa ketenangan batin. Ketiga, jangan takut akan masa depan, karena apapun yang akan datang, tetap akan datang. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Usia tidak diukur dari angka, tetapi dari seberapa mudah semangat Anda tetap menyala. Banyak orang di usia 80-an atau bahkan 90-an masih bisa memancarkan energi muda dan kebahagiaan. Lepaskan segala kekhawatiran yang tidak perlu dan jalani sisa hari-hari Anda dengan cara yang paling memuaskan dan bermakna. Ada pula 3 pertanyaan yang sebaiknya tidak perlu Anda ajukan. Pertama, jangan menanyakan jabatan atau posisi lama seseorang. Itu sudah menjadi bagian dari masa lalu dan tidak lagi relevan. Kedua, jangan menanyakan tentang keuangan orang lain. Uang bukanlah ukuran sejati dari nilai seseorang. Ketiga, jangan menanyakan usia seseorang. Yang terpenting adalah apakah mereka bahagia dengan hidupnya saat ini. Pada akhirnya, usia lanjut bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika Anda tidak tahu cara menikmatinya. Hiduplah dengan kesehatan yang baik, hati yang gembira, dan jauhkan diri dari keterikatan yang tidak perlu. Jika Anda merasa bahwa apa yang dibagikan ini bermanfaat, bagikanlah agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari pemikiran ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.